Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Hadratul ulama wal qurama wa hadratul jamaah, bapak dan ibunya enggak ada ya? Ada pulang. Mau masak nasi uduk apa? Yang hadir semua pada pagi subuh ini, semoga kita semua diberkahi, diridhoi, dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini hari yang ke 18. Sebagian udah lebaran loh, Pak. Di sini belum ya? Kemarin bener, Pak, saya sepanjang jalan itu kirain mau udah lebaran. Yang merokok, yang makan. Oh iya. Padahal pemerintah belum ngumumin, Muhammadiyah juga belum ngumumin, udah lebaran duluan. Ya malam juga gak terawih, kirain mau bener udah lebaran, Pak. Di sini belum ya? Alhamdulillah. Hari yang ke-19 ya. Semoga istiqomah sampai nanti akhir Ramadan. Ya Rabbal alamin. Karena nggak ada jaminan bisa ketemu Ramadan tahun depan, jangankan Ramadan tahun depan. Untuk menyelesaikan Ramadan tahun ini sampai akhir nanti pemerintah ngumumin lebaran pun nggak ada jaminan. Maka mumpung masih ada kesempatan, kita gunakan sebaik-baiknya. Kita tidak tahu kesempatan ini diberikan oleh Allah sampai kapan, nggak tahu. Maka mumpung masih ada kesempatan, gunakan aji mumpung masih sehat, masih sempat dan lain sebagainya. Karena ada dalam satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada dua hal yang sering dilupakan oleh kita, yaitu sehat dan sempat. Banyak orang kadang ketika udah jatuh sakit baru dia nyesel. Coba ini kalau badan lagi enak, pengen jamaah subuh, giliran enak subuh yuk gak ke masjid. Pas lagi sibuk, coba ini sempet, saya apa ikut terawih, giliran sempet ya malah berangkat mancing. Ya semoga-moga kesempatan dan kesehatan yang diberikan oleh Allah ini benar-benar kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, amin ya rabbal alamin. Karena ada makalah dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, man kana yaumuhu khairan min amsih fahuwa rabi. Siapa yang hari-harinya lebih baik daripada hari-hari yang telah ia lewati. Tahun kemarin ia puasa dapat rata-rata dapat berapa, Pak? Sini pula kalau orang sini ya. Enggak tahu kalau orang di luar masjid enggak tahu. Yang orang sini mah insyaallah. Umpama tahun kemarin Ramadannya enggak bisa full. Ya tahun ini diusahakan, kecuali memang ada uzur syar'i, uzur yang dibenarkan oleh agama. Entah misalnya sakit, tapi sakit yang benar-benar bagi pelakunya udah nggak bisa puasa. Nah kalau ada orang nggak puasa Pak, lagi sakit apa? Panu, ya? Kalau tahun kemarin taraweh Al-Bajri makul bahasa dia. Kemarin saya lihat di gambar di status saya siapa itu sampai ke sono-sono loh, Pak. Awal. Kirain tiap hari. Iya status pokoknya saya ngelihat ada. Masya Allah Al-Bajri sampai ujung lapangan loh, ada orangnya. Tahun depan ya, hari pertama lagi. Insya Allah. Kadang mereka itu kalau ditanya alasannya ada, memang ada dalilnya kalau Rasulullah itu terawih sebulan full, begitu nanyanya. Kalau nanya begitu ya saya benerin alasan mereka, Pak. Karena dalam sejarah Pak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terawih, namanya dulu belum terawih, Pak. Dulu namanya masih qiyam Ramadan.
Itu Rasulullah cuma 3 hari. Oh, bukan 3 hari, 3 kali. Mereka yang cuma 3 kali, yo bener. Rasulullah itu qiyam Ramadan, namanya belum taraweh, cuma 3 kali. Hari keempat, sahabat makin banyak membludak. Ini bedanya Pak. Makin hari itu jamaahnya makin banyak. Itu dulu. Zaman sekarang makin maju. Ntar lama-lama tinggal Pak Kohar sama Pak Ustadz Sofyan, Pak Ustadz Dade di sini. Ntar kalau udah kantor libur, Ustadz Dade pulang. Tinggal Pak Ustadz Kohar. Adzan iya, qomat iya, selawatan iya. Apa Pak? Oh nggak pulang ya? Jangan pulang, nemenin Pak Ustadz Kohar, kasihan. Dulu jamaahnya ketika makin membludak, hari keempat Rasulullah nggak keluar rumah, ditungguin aja sampai Bilal datang untuk mengumandangkan adzan. Di zaman Rasul itu adzan subuh 2 kali Pak. Yang pertama adzan yang dikumandangkan Bilal itu belum masuk waktu subuh. Kemudian kalau adzan yang kedua yang mengumandangkan namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Lah itu baru adzan yang untuk sholat subuh. Jadi kalau sekarang misalnya ada yang adzan kok jam 3, bener Pak, zaman Nabi ada begitu. Cuman sekarang kalau jam 3 bukan adzan Pak, sahur. Nah ketika hari keempat Rasulullah nggak keluar, hari kelima nggak keluar, hari keenam nggak keluar. Sampai-sampai ada yang memberanikan diri bertanya, ya Rasul mohon maaf, hari pertama, hari kemarin 2, 3 saya lihat engkau habis sholat isya, sholat 8 rakaat, dulunya 8. Setelah itu hari kedua saya lihat iya, hari ketiga iya, hari keempat kok nggak keluar lagi, hari kelima nggak keluar lagi, hari keenam nggak keluar lagi. Kami ya Rasul nungguin sampai menjelang waktu sahur. Adzannya Bilal itu tanda sahur. Rasulullah jawabnya apa? Begini loh. Saya ngelihat antusias kalian untuk sholat qiyam Ramadan ini kok begini luar biasa. Takutnya nanti kalau kita jalanin setiap hari, saya khawatirkan akan turun perintah wajib. Kalau seandainya kok ini qiyam Ramadan ini turun perintah wajib, wadah. Wong dulu sholat 5 waktu itu hasil nego kok. Ya kan dulunya 50 kan ya. Nego jadi 45, jadi 40, jadi 35, lama-lama tinggal 5. Lo mosok mau ditambahin lagi. Seandainya Pak kalau bener Rasulullah itu tarawehnya full dan dulunya 1 bulan, kemudian turun perintah untuk wajib, gempor. Untung nggak jadi. Itu alasan Rasulullah kenapa beliau qiyam Ramadan cuma 3 kali, takut turun perintah wajib. Lah sekarang mereka yang tarawih cuma 3 kali alasannya takut wajib. Udah nggak ada wahyu takut wajib. Ya wis lah, moga-moga mungkin nggak tarawih di Al-Muhajirin, bisa jadi mungkin tarawih di Harapan Mulia, yuk. Bisa jadi mungkin tarawih di Istiqlal, atau mungkin bisa jadi ke Masjidil Haram. Biar amin, kalau nggak berangkat ya sama aja ya. Ya kalau memang tahun kemarin tarawihnya kok nggak bisa maksimal, ya tahun ini dimaksimali. Tahun kemarin tadarus Qur'annya Ustadz Korma udah khatam Ustadz ya? Alhamdulillah. Apalagi ngeliat bapak-bapak, saya yakin udah hampir khatam 2 kali kayaknya. Hampir 2 itu kan bisa 1 ya belum, atau malah belas belum sama sekali. Kadang ada yang beralasan, Pak saya nggak bisa baca Quran. Kenapa nggak bisa? Dulunya mau belajar nggak sempet Pak. Di kampung saya musola jauh. Saya dulu di kampung pokoknya sama mak disuruh ngangon wedus, jadi nggak sempet ngaji. Oke, begitu datang ke Bekasi sini, makasih belum sempet Pak. Wong pagi saya kerja, pulang malam badan capek, pagi berangkat kerja lagi, Sabtu Minggu mancing Pak. Nggak sempet. Oh ya udah. Kulhu bisa bisa kalau kulhu ya udah baca kulhu. Wah, ada keterangan dalam kitab Riyadhus Shalihin Pak. Ini jangan-jangan ntar langsung kulhu aja terus dihajar.
Ada keterangan dalam banyak kitab, misalnya dalam Durratun Nasihin juga ada, walaupun dia dianggap kitab yang banyak memuat hadis palsu. Man qara'a qul huwallahu ahad salasa marra, man qara'a qul huwallahu ahad ta'dilu sulusul Quran. Man siapapun qara'a yang membaca qul huwallahu ahad, tentu bukan qul huwallahu ahad toh ya sampai habis. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ntar jangan ditentangkan teks hadisnya cuma qul huwallahu ahad, enggak sampai lam yalid wa lam yulad wa lam yakul. Sekarang pokoknya kalau enggak sama hadis bid'ah, enggak sama hadis bid'ah. Padahal hadis itu maksudnya siapa yang membaca surah Ikhlas sampai walam yakul lahu kufuwan ahad sulus ta'dilu sulusul Quran, maka senilai dengan sepertiga Quran. Qul huwallahu ahad sekali itu sama dengan sepertiga Quran. Berarti kalau kulhu 3 kali sama dengan khatam. Lah kalau taraweh 23 rakaat dari awal sampai akhir baca kulhu terus, berapa kali khatam? Oh, berkali-kali ya. Makanya besok kalau kabar ngimami dari Isya sampai witir kulhu aja terus. Isya 2 kali kan kulhunya. Ntar taraweh 20, 3 sama 2 sama 20 udah berapa? 22 tambah witir 3, 25 kalau dibagi 3 berarti 8 kali khatam. Tuh keren kan? Al-Muhajirin tarawehnya khatam 8 kali setiap malam. Hebat qul huwallahu ahad. Tapi itu jangan jadi patokan. Kalau begitu mah ngapain baca Quran dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran sampai An-Nas kalau kulhu aja udah nyukupi. 3 kali sama dengan Quran. Analoginya begini Pak, dulu iklan di TV itu ada yang pengganti sarapan, iklan Energen sebagai minuman iklannya dulu, pokoknya pengganti sarapan lah intinya ya. Nah, Energen pengganti sarapan itu bagi orang yang nggak sempet sarapan nasi uduk, nggak sempet sarapan yang lain-lain, terus pokoknya buru-buru udah minum Energen. Lah kok denger iklan begitu terus dia nggak mau makan nasi. Pagi Energen, sore siang Energen, sore Energen, sahur Energen, buka puasa Energen, seminggu mencret. Lah bagi orang yang bisa baca Quran dari Al-Fatihah terus sampai An-Nas, lah kok kulu aja, yo lama-lama. Ya bukan Pak lah. Enggak, maksudnya kalau yang memang bisa ya baca urut. Kalau yang enggak bisa, mohon maaf ya, yang mungkin dulu enggak sempat ngaji, enggak sempat belajar dulunya, mohon maaf, mungkin masih masa jahiliyah dulunya. Begitu udah sepuh, dia tobat, hijrah pindah di Al-Muhajirin, dia ibadahnya tekun, cuman mau belajar ngaji udah terkendala, pandangan mata udah enggak bisa, lidah udah terkadung kaku, wis cukup qul huwallahu ahad Allahus samad. Orang-orang pada tadarus, kita baca qul, kita jajan 3 kali udah khatam tadarus baru dapat setengah juz. Itu bagi yang enggak mampu. Baik, kembali. Wa man kana yaumuhu sawa'an min amsi. Kalau orang itu hari-harinya sama persis dengan tahun kemarin. Kemarin puasa cuma awal sama akhir, kayak lagunya Roma Irama, kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Sama, tahun kemarin begitu, tahun ini ya begitu. Kemarin tarawih dapat 3, lah tahun ini yo 3 juga. Tahun kemarin tadarus belas, tahun sini yo belas. Wes. Kemarin kalau tarawih masukin ke kelutekan, biasanya kalau tarawih ada kelutekan ya? Ada. Biasanya kalau ngitung rata-rata berapa yang ada? Gocengan atau 2.000? 2.000? Ya Allah, tega amat di 2.000. Goceng lah ya kalian, goceng aja. Wadah ya, jarang-jarang. Jangan buka kartu apa. Bilang aja gocengan gitu lah biar keren. Lah tahun kemarin misalnya goceng, tahun ini ya tambahin 5.500. Kan yang penting tambah. Nambah loh ya, nambah.
Lah kok sama persis tahun kemarin begitu, tahun ini begitu, nggak ada kenaikan sama sekali. Fa huwa khasir, ini orang rugi. Lo kok rugi kan bisa bertahan? Rugi umur, rugi kesempatan. Umur kita jumlah mungkin nambah. Pak Ustadz Kohar mungkin sekarang 41 Pak Ustadz ya. Umpama 41 umpama. Ya sisanya bagiin orang-orang lah ya. Ambil aja 41. 23. Oh malah, kebanyakan berarti saya. Yo 23 umpama 23. Pantesan kok masih fresh gitu. Umpama tahun kemarin 23, secara nominal nambah 24, 25 terus. Tapi kan secara kesempatan berkurang. Secara kesempatan berkurang. Umur kita kalau ngikut Rasulullah, usia beliau secara perhitungan kalender Hijriah 63. Tapi kalau perhitungan kalender Masehi 62. Bahkan beliau dalam satu hadisnya beliau mengatakan umur ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu enggak jauh-jauh berkisar antara 60 70. Kalau Pak Ustadz Kohar baru 23 masih lama Pak. Masih lama. Rasulullah bilang umur ummati baina sittin, antara 60 wa sab'in dan 70. Pak Haji udah berapa? 55 ya. 55 pokoknya ya muda-muda gitu lah ya. 55 umpama. Yang lain bagiin ke teman-temannya lah ya. Umpama 55 kalau dijatah oleh Rasulullah, kalau dijatah oleh Allah sama dengan Rasul 62 secara Masehi tinggal 7 tahun ya. Apalagi kalau sekarang udah 61 11 bulan 29 hari. Tinggal sehari. Lah kalau udah tahu begitu mah nggak usah dipantang-pantang dah. Apa aja sehajar, pengen jeruan-jeruan, pengen udah tinggal bentarat. Secara kesempatan kita makin kurang loh Pak. Kesempatan yo makin berkurang, apalagi ketika udah umur 40 ke atas, yo kesehatan juga makin berkurang. Nah, udah mulai ada yang dirasa ya kan? Iya. Lihat orang kok kayaknya matanya 2 atau 3 sih atau 4 masih mulai berbayang. Lah kalau nggak ada penambahan kebaikan, itu yang disebut dengan rugi. Kesempatan makin nyempit. Lah kalau nggak nambah baik, lah kan rugi. Maka di ayat yang paling banyak dihafal diantaranya wal asri innal insana lafi khusr. Wal asri, demi masa, demi waktu. Dalam Quran Allah banyak bersumpah dengan menggunakan waktu. Secara spesifik wal asri dimaknai waktu asar. Yang kebalikannya waktu asar wad duha, demi waktu pagi, waktu duha. Wal laili, demi waktu malam. Wan nahari, demi waktu siang. Banyak Allah bersumpah dengan menggunakan waktu. Kalau yang di ayat tadi wal asri, demi waktu asar, demi masa. Innal insana lafi khusri. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Seiring berjalannya waktu dikirain masih muda, tahu-tahu wong Israel kalau mau manggil ya enggak ada syarat harus tua dulu ya enggak. Kadang udah sepuh masih aja. Yang masih muda seger buger, habis main poli duduk minum, habis minum kan banyak contohnya artis yang sehat seger buger habis main bola futsal mati, lagi mancing mati, apalagi mancing mah mending bagus Pak, lagi main kartu begitu dibuanting kartunya mati, orangnya mati juga. Lah kalau nggak ada penambahan kebaikan rugi. Yes, maka sebisa mungkin harus nambah. Kalau memang nggak bisa nambah kuantitas, paling nggak yo nambah kualitas. Apalagi makalah sahabat Ali yang lanjutannya, wa man kana yaumuhu syarran min amsi. Hari ini kok malah lebih buruk daripada Ramadan yang dulu.
Ramadan yang dulu wah ya Allah rajin. Gara-gara udah nggak jadi pengurus, nggak rajin lagi. Bukan di sini Pak, sono di Majapahit atau di mana sono. Loh itu ada Pak, saya pernah nemui Pak. Orang itu dulu waktu masih jadi pengurus luar biasa Pak, sebelum subuh udah datang. Udah selawatan, ya Rabbi bil Mustafa terus sampai selesai orang-orang udah pada pulang dia masih di situ. Begitu ada perombakan pengurus nggak jadi pengurus lagi, belas nggak pernah ke masjid. Berarti ini ke masjidnya karena lil pengurus, bukan lillahi ta'ala. Apakah ada? Banyak contohnya, tapi bukan di sini Pak. Kalau di sini mah alhamdulillah. Lah dulunya rajin kok malah belas sama sekali, ya Allah. Bahaya orang model begini. Kebaikannya nurun Pak, kebaikannya nurun. Kalau seperti itu, makalah dari sahabat Ali, beliau bilang fahuwa mal'un, orang ini ya orang yang terlaknat, na'udzubillah. Lah di awal tadi kan pengennya kita itu khairan min amsi, lebih baik dari kemarin. Dan memang itu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya saya yakin banyak di antara kita yang hafal. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi ialah Allah khalaqal mauta yang menciptakan kematian wal hayata dan kehidupan. Liyabluwakum untuk menseleksi, untuk mengaudisi. Jadi sekarang kita ini lagi ikut seleksi, lagi ikut audisi. Ayyukum, siapakah di antara kita semua ini? Ahsanu amala, yang terbaik, bukan terbanyak, terbaik. Kalau terbanyak, kita umat Nabi Muhammad akan selalu kalah dengan umat-umat dulu. Umat dulu umurnya jauh lebih panjang daripada kita. Nabi Nuh masa dakwah 950 tahun. Kalau nabinya umurnya segitu, umatnya ya gak jauh-jauh beda dari segitu. Tentu kesempatan berbuatnya lebih banyak. Tapi penilaian Allah kepada kita umat Nabi Muhammad ini bukan banyaknya, tapi kualitasnya. Yo syukur-syukur kuantitas plus kualitas. Syukur-syukur yo banyak dan bagus. Lah kalau nggak bisa, karena andainya disuruh memilih mana yang dipilih antara kuantitas dan kualitas, yo milihlah yang berkualitas. Analoginya gampang Pak. Misal, ntar habis Lebaran, ini rata-rata pada pulang kampung. Nah begitu balik ke Jakarta, ia bagi-bagi oleh-oleh. Misalnya Pak Ustadz Sofyan bagi oleh-oleh. Asal kampungnya mana Pak? Kerawang makanan khasnya apa? Tahu saya mah goyang Kerawang. Zaman saya sekolah dulu ada penyanyi yang lagunya goyang Kerawang dulu ya. Oh umpama oleh-oleh mangga umpama dari Indramayu sono. Nah masing-masing jamaah pokoknya dibagiin, disuruh milih Pak. Yang kanan ini cuma seplastik kresek, paling-paling isinya 5-10, tapi semuanya bagus. Yang kanan. Yang kiri ini sekarung, cuman campur-campur. Wah, ada yang bagus, ada yang kecut, ada yang asem, ada yang mungkin setengah busuk. Tapi sekarung isinya mungkin bisa 50. Ya ini paling 5-10. Kira-kira milih yang mana? Yang kanan atau yang kiri? Yang sarung. Biar campur busuk gak apa-apa ya. Begitu nyampe rumah sibuk aja milihin. Yang sekarung apa yang kresek? Tapi dikit. Yang dikit paling 5-10. Lah yang sekarung ini campur-campur nggak karuan, tapi sekarung. Tentu logika kita akan milih biar dikit nggak apa-apa, yang penting makan semua. Daripada ini banyak tapi begitu dibuka busuk, begitu asem. Akhirnya lama-lama yang bisa dimakan cuma atu. Begitupun logikanya ibadah kita. Ibadah kita
Yang dinilai oleh Allah itu ahsanu amalannya, terbaiknya, bukan aksaru, bukan banyaknya. Cuma kita ini kadang cenderung nguber banyak, sehingga kadang bacaannya remeng-remeng, saking pengen banyaknya. Orang wiridan selesai sholat baca subhanallah, udah ditarget oleh Rasulullah cukup 33, cuman karena pengen cepet subhanallah jadi sub, nggak kedengeran. Yang enak ya bu, subhanallah, 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 apalagi pakai speaker ya, didengerin banyak orang kalau subhanallah kan enak daripada sub. Begitu alhamdulillah, belah, Allahu Akbar, malah nggak jelas. Oh baru. Bu yang alon-alon, yang enak. Traweh cepet boleh, monggo. Yang penting kualitasnya tetap terjaga. Minimal standar minimal tumak ninah kejaga, Fatihahnya kejaga. Pilihan dalam madzhabul arba'ah, fikih perbandingan, Pak. Pelaksanaan tarawih itu ada 3 pilihan. Ada 8, ada 20, ada 36. 8 monggo pilih, 20 monggo pilih. Ini yang diawali oleh sahabat Umar bin Khattab dengan menunjuk Ubay bin Ka'ab untuk orang yang pertama jadi imam. Kemudian di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau memilih tarawih 36. Kalau seandainya besok di sini 36 gimana Pak? Bubar ya. Lewat di musola saya dulu waktu ngadain rapat aja saya pilih 8 po 20, 8. Oh, udah terlanjur ke keputusan rapat ya udah 8 jadi. 8 itu aja katanya kalau ada yang lama. Oh, tadi lama imamnya. Udah 8 pengennya cepet. Oh 8. Wong dulu waktu pertama mau ngadain tarawih kita rapat dulu. Ya saya kalau memaksakan kehendak kan ya. Wong banyak orang, takutnya saya memaksakan 20, ntar saya assalamualaikum belakang udah nggak ada lah. Udah 8 pengennya cepet. Ya silahkan cepet tarawih, cuman yang penting kualitas tumak ninah masih ada. Loh, tumak ninah itu apa? Tumak ninah itu nempel plek dengan anggota badan tenang, seukuran paling cepet baca tasbih sekali. Pokoknya begitu sujud plek, tumak ninah itu artinya kan tenang. Lalu seberapa lama tenangnya? Minimal baca subhanallah sekali. Blok subhanallah, langsung angkat lagi, udah memenuhi standar. Yang repot kan belum nempel. Baru karena imamnya udah Allahu Akbar, bangun lagi. Lalu itu makninahnya kalau melihat di tayangan YouTube itu kadang malah saya suudon ya. Itu beneran apa cuman orang bikin konten? Iya. Coba misalnya Pak Haji sakit tarawih. Wah, nyampe rumah bengkel dengkul lah. Loh, yang 8 apa seberapa menit itu? Saya pernah ngiseng-ngiseng hitung. Itu kalau 20 rakaat atau 23. Tarawih cuma ditempuh dalam durasi waktu 8 menit. Saya hitung itu satu rakaatnya cuma dapat 18 detik. Sanggup Pak Ustaz? Fatihahnya tok aja loh 18 detik. Oh, saya pernah nyoba Pak pakai yang hitungan waktu di HP. Saya baca Fatihah udah 22 detik Pak. Baru Fatihahnya loh, belum ruko, sujud, i'tidal, ruko dua antara sujud. Loh kok bisa? Ini beneran apa orang bikin konten supaya viral? Wallahu a'lam. Atau mungkin mereka kita berhusnudzon punya hitungan waktu sendiri. Kayak dulu kan film Deddy Mizwar ada lorong waktu yang orang baru 1 jam dia udah berapa tahun gitu. Tapi kan yo apa bener ada begitu? Wong di dunia yang sama dengan matahari yang sama, berkelilingnya matahari, berkelilingnya bumi mengitari matahari yo sama, lo kok bisa beda? Yo wallahu a'lam. Silahkan tarawih dengan cepat yo silahkan. Yang penting minimal kualitas dari Fatihah dan tumak ninah. Karena yang sering lewat yo 2 itu, Fatihah dan tumak ninah. Lah kalau tumak ninahnya lewat, padahal tumak ninah itu rukun. Kalau Fatihahnya lewat, lah kalau makmum mah kalau Fatihah kurang ada imam yang baca, hanya tanggungannya berat.
imam. Makanya kalau gajinya cuma 300.000 ya. Dibacain. Ya kan saya ngarang ini mah. Kalau bener ya kebangetan. Nanggung jamaah yang Fatihahnya nggak beres-beres itu kan ya imam tanggungannya. Ya, lah gimana baru ihdinas siratal mustaqim imamnya udah ruku. Lah kalau nggak ngikutin ruku nanti ketinggalan. Ayo. Jadi terlalu cepat Ustaz banyak. Ini tarawih yang cepat ini memang jadi masalah nih bagi kita, apalagi kita tua-tua. Nah iya. Jadi hebatnya apa yang dia baca nggak tahu saya. Lah iya. Ya minimal pokoknya asal tumak ninanya ketemu aja. Filosofinya soal ini kan penghambaan dan doa. Ya. Kalau kita menghamba dan berdoa ya ada apa gitu lah. Iya. Ini imam-imam yang di sini perlu ditakar nih Pak. Yang penting tadi tumak ninanya ketemu, Pak. Ukuran fikihnya. Orang tua jadi Ya. Wes pokoknya duduk aja Pak, tungguin. Lah iya, duduk aja tungguin. apa dia nggak ngerti filosofi. Loh ayo paham Pak, imam lebih paham daripada kita Pak. Kita makmum masih ikut. Kalau imamnya ngebut penumpang ya ikut ngebut. Kalau Fatihah tinggal gimana? Kalau Fatihah ditinggal. Fatihahnya tinggal tanggung jawab imam Pak. Makanya imam itu tanggung jawab berat. Kita baru ihdinas siratal mustaqim imam ruku ikut ruku. Kita baru sujud baru ruku baku ruku imam sami Allah ikut sami Allahu liman hamidah. Wong kurang yo tanggungannya imam. Makanya imam kalau gajinya dikit kasihan Pak. Ya saya ibadah salat ya standar. Lah standar kan beda-beda Pak. Orang bilang cepet, saya bilang cepet, orang lain bisa ngelambat juga sunnah. Bisa. Wong saya itu sebulan ini Pak. Kalau sebulannya 29 ya rata-rata 25 masjid yang saya datangi. Saya ngimami dengan gaya saya ya begitu. Pernah ditoel orang Pak, kelamaan. Lo begitu pindah masjid ditoel lagi Pak, kecepetan. Lo ini standar cepet sama standar lama itu lo apa? Lah pembingungi lo. Yo sesuai yang berlaku di masyarakat itu. Jadi kekurang itu imam yang tanggung jawab. Pokoknya makmum itu terima bersih. Nanti di akhirat. Lah, pokoknya saya makmum sama Pak Ustadz Kohar, gitu aja udah beres. Iya, orang mau berjamaah, enaknya begitu Pak. Bapak misalnya sholat yang belum hafal bacaannya, ikut aja imam. Allahu Akbar. Ya Fatihah belum hafal, umpama, ya kok kebangetan men, Fatihah belum hafal. Lah kalau mau alap ya monggo lah ya. Belum tuh maknina imamnya udah lah nanti di akhirat kok gak mau sholat imamnya begitu Pak. Pak Ustadz ya. Cari pokokkan. Abot. Loh, dalam ayatnya kan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang masuk ke surga itu ya rombongan. Lah kita ikut rombongannya siapa di sini? Rombongannya Pak Ustadz Kohar sama Pak Ustadz Dadai. Lah orang masuk neraka juga rombongan wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Orang-orang yang masuk ke neraka jahanam nanti juga rombongan. Lah kita kan kelasnya sebagai makmum, lah rombongannya kan ikut kepala rombongan. Ibu Ustaz. Itu salah itu Al-Fatihah itu penting untuk setiap pribadi. Penting bukan untuk imam. Kalau kita nggak baca Al-Fatihah sampai selesai, sholat nggak sah. Iya, ya nggak sah kan menurut Bapak. Nggak dari dulu. Loh bukan dari dulu Pak. Kalau kita boleh debat, ngaji fikihnya boleh dibuka Pak. Kitab fikihnya boleh dibuka. Ini di bawah bercanda bisa bercanda. Iya. Silakan Bapak buka kitab fikihnya. Kalau kita makmum ikuti imam. Kalau Bapak sholat sendirian, nah tuh baru Fatihahnya harus plek. Kalau Bapak sendirian sholatnya Fatihahnya harus plek. Tapi kalau Bapak makmum ikuti imam. Kalau sendirian, nah makanya
bagi kita yang merasa Fatihahnya belum plek, amannya datang ke masjid. Logikanya Pak, kalau kita mau jalan kemana kita nggak tahu jalan, lebih baik ikut angkot, ikut rombongan, jalan nekat jalan sendiri. Lah kalau udah tahu, monggo. Kalau Bapak sholat sendirian, Fatihahnya harus plek. Makanya kalau kita ngaji kitab Safinah, tasdid nggak boleh kurang dari 14, huruf nggak boleh kurang dari 145. Kalau sholat sendiri. Lah kalau makmuman, wis imam tanggung jawab, abot jadi imam. Makanya tadi saya suruh imam, monggo silahkan Pak Ustadz imamnya. Kalau makmumnya dikit saya mau. Kalau makmumnya dikit kan tanggungannya dikit. Kalau makmumnya banyak, lah makanya aman bagi kita yang orang awam yang merasa wah saya Fatihahnya nggak bagus nih, jamaah. Solusi. Saya sholat nggak bisa konsentrasi, wong kalau saya sholat masih mikirin kerjaan nggak beres-beres. Makmuman beres. Kalau sendiri, wah tuntutannya berat. Makanya lebih aman bagi kita ikut berjamaah. Oh ayatnya udah jelas. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumaro. Zumaro artinya rombongan, bukan sendiri-sendiri. Rombongan. Lah kalau orang yang nggak pernah jamaah nyari rombongannya siapa? Sholatnya sendirian aja di rumah. Begitu nanti di akhirat lingak pelongok saya cari rombongan siapa ya? Gabung Pak Ustadz Dadai, bukan jamaah saya. Gabung Pak Ustadz Kohar, bukan, sono. Pindah ke musola Pak Ustadz yang di situ, bukan. Akhirnya pelongok, ayo aman jamaah. Poin langkah paling aman ikut jamaah, langkah paling aman ini. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, standar kualitas tadi minimal, kan ada standar minimal. Standar minimal itu ukurannya sah dan tidak sah, ukurannya fikih. Lah kalau masalah standar ke atasnya, kan kita ngaji ini kan ada tahapan Pak sebetulnya. Tahapan pertama yang ngaji syariat, ukurannya fikih, sah dan tidak sah ya di situ. Nanti kalau itu udah beres naik ke atasnya, namanya thoriqah. Ini kalau orang sebelah sono nggak mau Pak, katanya bid'ah, nggak pernah diajarin sama Nabi. Standar atasnya ini thoriqah, yaitu ketika kita syariatnya udah beres, sholatnya udah beres secara fikih, kemudian naik standar ke atasnya. Saya 4 rakaat ketika sholat isya itu ingat Allah berapa lama. Itu standarnya bukan fikih Pak. Ketika kita sholat Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, ingat Allahnya berapa lama. Itu standarnya bukan fikih. Pertanyaan di fikih bukan ke situ. Ini standarnya udah ke atasnya lagi. Lah kalau fikihnya udah beres, lah baru naik kelas atasnya tadi. Naik namanya thoriqah. Thoriqah itu ya isinya Pak. Kita sholat ini ingat Allah dari takbir sampai salam berapa lama. Apakah pas takbirnya tok atau syukur-syukur kalau saya mah serakaat mah dapat yo alhamdulillah. Itu standar atasnya Pak, bukan standar fikih. Kalau fikih itu standarnya sah dan tidak, batal dan tidak. Tapi kalau atasnya lain lagi. Tapi ya tetap fikih jangan sampai dilompati, tetap fikihnya iya, syariatnya iya. Begitu naik thoriqah, begitu thoriqah udah selesai, udah beres, baru hakikatnya orang sholat itu apa. Tapi tetap bawahnya ya sholat, tetap sholat. Tetapi tadi ibarat orang mau naik ngambil permata di laut, syariat itu kapalnya. Syariat itu kapalnya. Ibarat orang mau mancing di laut, syariat itu kapalnya. Kemudian thoriqah itu kita udah nyemplung ke lautnya. Berapa lama kita berani berada di dalam laut. Kemudian hakikatnya ketika kita sudah nemu ikannya atau permatanya itu. Lah itu ada tahapannya. Lah kalau tiba-tiba kok langsung nyemplung nggak pakai kapal, mati. Nggak pakai alat. Ini tahapan orang ngaji. Kalau memang ada di antara jamaah saya mau urusan fikih udah selesai, alhamdulillah bagus. Naik ke atasnya, ingat Allah. Kadang ada orang yang loncat, wah ya saya mah nggak perlu sholat, yang penting kan saya udah ingat Allah.
Wong sholat itu kan tujuannya inget lah, ngapain saya sholat? Wong kalau udah inget, loh ya nggak bisa. Wong Rasulullah orang yang paling inget, tapi Rasulullah masih sholat. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah ketika dalam munajatnya pernah didatangi, wallahu alam yang datang, mungkin kalau kita yang didatangi langsung berhenti sholat. Ketika didatangi dalam dialog itu, Abdul Qadir, ibadahmu udah banyak, amalmu udah banyak, mulai sekarang silahkan berhentilah, nanti kebanyakan. Kalau kita yang didatangi Pak dengan postur orangnya serba putih, pakai jubah putih, kok dikirain malaikat, langsung berhenti sholat. Kalau perlu langsung proklamir jadi nabi baru. Tapi Syekh Abdul Qadir apa? Langsung beliau ngambil sendalnya, ditimbukin ke yang datang itu. Kalau memang amalnya udah banyak, ibadahnya banyak, kok berhenti ibadah? Rasulullah orang yang paling berhenti ibadah duluan. Tapi ternyata enggak, pergi. Nah kalau kita, kadang ada orang yang sok sufi, wah saya mah sholat udah nggak perlu, itu kan zohir, itu kan kulit, yang penting saya ingat Allah. Yo nggak bisa, nggak bisa. Ibarat orang mau mancing ke laut, yo kapal tetap di bawah. Artinya syariatnya, torekohnya, syariatnya, fikihnya, yo tetap di bawah. Lah syukur-syukur bisa naik kelas. Lah kalau memang belum bisa naik kelas, ya wis kita sabar berada di kelas ini. Artinya ketika kita sholat Allahu Akbar, dari takbir sampai salam kok blas nggak inget sama sekali sama Allah. Tapi orang sini mah insya Allah nggak ya. Pokoknya dari takbir ya itu masih kita berada di makom-makom fikih, makom-makom syariat. Apakah langsung kita berhenti? Yo enggak, wong tujuan kita belum kecapai kok. Ibarat mau ngambil ikan tadi itu, kita baru naik kapal. Begitu naik kapal kok nggak ketemu ikan, apakah langsung kapok berhenti? Yo enggak, lanjut terus sampai memang perjalanan kontak perjalanan kita di dunia ini diselesaikan oleh Allah. Nah itu dalam ayat tadi, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang dinilai oleh Allah dari kita ini adalah kualitas. Ya syukur-syukur dengan kuantitas. Kalau memang tidak bisa memilih, ya pilih salah satu yang kualitas. Dan Ramadan ini semoga kita bisa menambah kualitas. Ya syukur-syukur kuantitas. Kalau kemarin misalnya biasanya yang bermasalahkan kita kalau tarawih ya memang segitu-segitunya. Masalah tadarus, masalah kita berbagi, masalah yang lainnya. Kalau bisa yo pokoknya ada peningkatan walaupun mungkin tidak signifikan. Yang penting ada kenaikan. Kalau tahun kemarin kulhu, tahun ini kulhu, lagi masuk kulhu terus nambah-nambah kayak kuliahil kafirun. Wis pokoknya yang penting nambah. Yang penting ada ikhtiar dan ijtihad kita untuk nambah. Lah kalau nggak nambah tadi, makalah yang kedua, wa man kana yaumuhu sawa'an min amsi fa huwa khasir. Kalau sama saja termasuk rugi. Apalagi yang terakhir makalahnya, wa man kana yaumuhu syarran min amsi. Kalau dia lebih buruk daripada yang kemarin, fa huwa mal'un, maka orang ini terlaknat. Naudzubillah. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah.